Kalau dikatakan bahwa kaum muslimin itu teroris terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin serta orang-orang munafik yang tidak nampak, itu benar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Al-Anfal ayat 60 jelas-jelas dikatakan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jelas dikatakan di sini, kita itu disuruh mempersiapkan kekuatan. Untuk apa kekuatan ini? Persiapan ini kekuatan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Jadi musuh-musuh Allah itu di sini sekarang siapa? Yang tidak mau berlakunya syariat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, yang membunuhi kaum muslimin dengan dalih teroris yang dipakai oleh mereka sekarang ini. Tapi ini didukung oleh apa? TNI yang ngaku dia masih Islam, polisi yang mengaku dia masih Islam, padahal sebenarnya latar belakangnya itu karena kekuatan uang dari mereka, dari dana anti teroris ini, sehingga bisa mempengaruhi mereka semua, lalu menganggap kita ini sebagai musuh-musuh negara ini. Jelas dikatakan ini, turhibuna aduwallahi wa aduwakum, untuk menggentarkan. Jadi menggentarkan ini dalam teori atau definisi terorisme sekarang ini itu adalah demikian: seseorang atau sekelompok itu berbuat sesuatu yang menggentarkan seseorang atau sekelompok manusia. Ini sangat turhibunahum. Jadi kalau di Mekah itu teroris itu dikatakan irhabiyun. Nah, jadi yang benar, kaum muslimin yang benar itu adalah dia teroris. Teroris terhadap Yahudi, terhadap Amerika, terhadap kepada orang-orang munafik yang karena kantongnya, seperti yang pernah terjadi di zaman SBY, Presiden SBY itu, Kofi Annan sebagai sekjen PBB mengancam, kalau Indonesia tidak serius menghadapi terorisme, maka kami akan cabut dana anti teroris.
Itu ancaman Kofi Annan pada waktu itu. Ini di zaman Presiden SBY. Nah, mereka ini takut karena dana anti teroris ini tidak ada. Mana ada KPK yang berani mempersoalkan dana anti teroris? Dana anti teroris ini tidak terbatas besarnya. Inilah yang membuat iman kaum muslimin yang masih mengaku Islam, baik dia di Polri maupun di TNI, karena besarnya uang itu yang masuk di kantongnya, lalu dia bersedia rela membiarkan saudara-saudaranya ditembak-tembakin oleh Densus yang hampir kesemuanya itu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ketika zamannya Goldsmith, setiap rekrutmen anggota Densus itu 50 orang. Itu Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Muslim berapa? Gelintir. Dan perlu diingat, karena alasan ini tembak tidak ditanya, akhirnya anggota Densus pun yang istrinya pakai jilbab, pakai apa, itu ditembak, dikatakan teroris yang anu. Karena apa? Densus ini diperlengkapi oleh apa? Diperlengkapi 2 senjata. Satu senjata yang terregister dan satu senjata yang tidak terregister. Jadi pelurunya itu tidak anu. Jadi dicoba, oh ini bukan peluru ini. Padahal dia yang tembak. Ingat enggak waktu ada penjual angsle di Solo apa? Ditembak. Ini katanya teroris yang tembak. Padahal itu pasukan silumannya Goris Miri, pasukan silumannya si Petrus Golose, yang kafir ini, yang musuh-musuh Allah ini. Tapi kaum muslimin yang dia mengaku tidak mau dikatakan dia togut, tidak mau mengatakan dia dia sholat di masjid, datang di masjid untuk ngawasi kita. Padahal yang selamatkan negara ini selalu kita, kaum muslimin. Kapan negara ini tidak selamatkan oleh kaum muslimin? PKI, apa segala macam, ini sekarang sudah kumpul jadi satu. Sudah jadi satu. Membuat makar dengan macam-macam ini. Jadi 3 musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Kaum muslimin baik yang masih mengaku muslim di Polri atau TNI, jangan karena uang yang besar, padahal itu adalah uang kita juga. Uang kita diambil dari Freeport, diambil daripada Newmont, diambil dari Exxon, Chevron, diambil dari mana-mana untuk membunuh-bunuh kita, untuk menghancurkan negara kita yang mayoritas muslim ini. Tapi kita turut saja. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, pernah sekitar tahun 2003 kalau tidak salah, itu George Walker Bush datang dan dia ditemui oleh 3 orang di Bali. Siapa itu yang orang jil itu yang selalu muncul? Kemudian Kiai Haji Hasim Muzadi, terus ketiga Profesor Syafi'i Ma'arif. Pada waktu itu siapa ini? Agim itu tidak mau hadir. Itu apa yang dibicarakan? Jadi diminta kepada seluruh madrasah dan pondok-pondok tidak lagi membaca Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatuhum. Dan Yahudi dan Nasrani itu tidak rela
sebelum kamu menjadi pengikut mereka, mengikuti milah mereka. Dan sekarang kiai-kiai banyak kan yang bicara, sudah jangan lagi bicarakan masalah walan tardo angkal yahudu walan nasarata, berarti berhasil. Satu itu berhasil. Nah, terus yang kedua, orang-orang bangsa Indonesia harus mengatakan bahwa Yahudi dan Amerika itu baik karena dia bagi-bagi uang, padahal uang yang dibagi-bagi itu adalah uang kita sendiri. Sehingga Teten Mas Duki sendiri sekarang yang di dalam pemerintahan yang dipakai sebagai penasehat, pada waktu itu mengatakan bahwa sepertiga daripada anggaran belanja Amerika itu dari Indonesia. Bayangkan sepertiga dari anggaran belanja Amerika, berapa banyak besar. Kalau itu dibagi-bagikan kepada rakyat Indonesia keseluruhannya secara merata, itu berapa besarnya? Berhasil dia. Pondok pesantren, kemudian madrasah-madrasah, jangan lagi membicarakan masalah Al-Baqarah 120. Terus sekarang ini ditambah lagi supaya kaum muslimin itu tidak membicarakan Al-Anfal ayat 60. Jadi satu ayat Allah sudah berhasil dihapus mereka dari ini, sehingga ulama-ulama yang itu mengatakan jangan bicara lagi masalah Al-Baqarah walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sekarang ini kita tidak boleh lagi berbicara masalah ini. Al-Anfal ayat 60. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah, kita harus sadar. Jadi dia hampir 2 sudah mau dihapus. Karena apa? Karena fulus. Padahal fulus itu juga adalah dari uangnya rakyat Indonesia yang dibajak oleh mereka, dibayarkan oleh pemimpin-pemimpin yang korup ini, pemimpin-pemimpin yang ngakunya Islam, tetapi dia adalah musuh-musuh Islam. Dia mau menghabisin kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan, terdengar kita, masjid harus diawasi. Kenapa masjid harus diawasi? Kenapa? Apa itu? Peti kemas tidak diawasi. Intel kaum muslimin yang ngaku masih Islam datangnya ke masjid, yang diselidiki masjid, tetapi peti kemas yang di sana bisa masuk motor gede diselundupkan dari sana. Apa tidak mungkin senjata-senjata juga bisa diselundupkan dari sana? Nah, ini adanya ulama-ulama yang goblok, yang tidak tahu situasi politik, tidak tahu aturan ini, lalu ikut-ikut ngomong. Ada dia suruh kan, terangkan aja Fatihah, terangkan bagaimana cara sholat bari apa. Jangan ikut-ikut ngomong, wah ini terorisme, tidak boleh, apa ini bukan. Siapa yang benar tidak boleh? Bantah ini Al-Quran. Tanyakan kepada siapa bahwa Islam yang adalah teroris. Islam yang baik adalah teroris. Islam di sini, Islam di Arab, Islam di seluruh dunia, yang baik itu adalah teroris. Dia berbuat sesuatu untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah sekarang ini siapa? Tidak ada yang lain, Yahudi dan Amerika dan sekontrolnya. Seperti kejadian di Syria dan lain sebagainya. Itu perbuatan mereka semua. Mau menghabiskan ini dengan kata-kata yang menipu kita karena kegoblokan kita. Jadi harus dicamkan. Dan ini persoalan berat, karena kamu membunuh saudaramu
agama Islam? Satu. Bagaimana? Satu saja bagaimana? Sedangkan ini tembak sana, tembak sini, tembak sana, tembak sini. Sehingga zamannya ketika waktu itu wakil kepala Kapolri itu Ugroseno itu yang disuruh itu adalah di lapangan ini yang disuruh adalah Brimob. Tapi Brimob sekarang pun juga sudah dikuasai mereka, sudah dikuasai salib-salib, Hindu musyrik ini dan lain sebagainya, dianukan sudah dikuasai dari mereka. Nah, ini kita tidak sadar. Jadi dia sudah berhasil menghapuskan secara pelan-pelan itu walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi alam. Dan sekarang lagi mau ditambah lagi akan menghapuskan surat Al-Anfal ayat 60. Tanyakan kepada kiai siapa, apakah yang dia mengaku salafi atau mengaku ini dan lain sebagainya, tanyakan apa makna daripada Al-Anfal ayat 60 ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ini harus kita sadari benar-benar bahwa kita ini dibunuh-bunuhin dan dianuin oleh orang sendiri, orang yang mengaku Islam tapi tidak paham. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba lihat saja di Kementerian Kementerian Perhubungan, Jonan ini salibis, ini melanjutkan anunya menteri yang dulu itu perhubungan, yang orang NTT itu. Kemudian di pariwisata, kemudian di ESDM sekarang dan lain sebagainya, itu sudah dikuasai oleh mereka. Sehingga program-program mereka semua yang mau memusuhi Islam, yang mau menghapus Islam dan membuat miskin kaum muslimin, terutama di Indonesia ini, itu adalah kerja-kerja mereka semua. Jadi pengacau di negeri ini adalah Nasrani, golongan minoritas, Hindu, Buddha. Ini adalah pengacau-pengacau di Indonesia sini, karena dia mau memurtadkan kita untuk menggetuk agamanya. Lalu dia berdalih pluralisme. Apa pluralisme? Kita berbicara saja masalah demokrasi. Demokrasi itu adalah suara yang terbanyak. Jadi kalau di Indonesia ini kaum muslimin adalah mayoritas, tidak ada artinya mereka. Dia harus tunduk kepada ini, tetapi dia berdalih demikian dan demikian membuat kita untuk menghalalkan anunya dia. Lalu ada lagi SBY ngomong bahwa kita negara pluralis apa? Kalau dari segi demokrasi itu suara terbanyak, sehingga di Malaysia itu tidak bisa pohon Natal itu sampai ke istana seperti sekarang, yang mayoritasnya kaum muslimin bisa masuk di istana. Di sana di airport itu tidak ada pohon-pohon Natal. Dia mau protes, diprotes, kamu suaramu berapa? Kalau dari segi demokrasi, apalagi kalau dari segi Islam ini tidak ada apapun aturannya. Kalau dia menyalahi syariat Islam, harus kita lawan. Kalau kamu betul-betul Islam, kalau kamu betul-betul dalam sholatmu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau benar-benar demikian, bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku dan hidup matiku adalah untuk engkau, lillahi rabbil alamin.
kamu akan berusaha untuk menjadikan negara ini negara Islam, berlakunya syariat Islam. Tidak masuk DPR sudah disumpah untuk setia kepada cita-cita proklamasi 45, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 45. Katanya itu Islam. Andi Malarangan ketika jadi juru bicara kepresidenan, ketika salah satu ustadz datang ke sana minta diberlakukan syariat Islam, itu apa katanya? Memang ustadz, kita tidak akan menjalankan syariat Islam karena kita sudah disumpah untuk setia kepada cita-cita proklamasi 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mati apa kamu kalau mati bukan Islam? Mati apa kamu? Wahai yang tentara, wahai yang polisi, wahai yang pejabat, mati apa kamu kalau nanti? Contohnya itu saja, tidak usah jauh-jauh. Suaminya Megawati, siapa itu? Suaminya Megawati sakit di NTT, dibawa ke Singapura, meninggal di Singapura. Dari Singapura tidak mampir ke gedung MPR, padahal dia ketua MPR. Tidak mampir ke rumahnya, langsung sampai ke Kalibata. Di Kalibata sesudah dikuburkan, siapa yang dihadapi sama mereka? Yang dihadapinya itu adalah mungkar dan nakir. Coba kamu katakan, saya pahlawan 4 pilar, apa ndak dipecut sama mungkar sama nakir? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini persoalan besar. Jangan ikut-ikut teroris. Kita tidak mau kekerasan, kita tidak mau radikal. Saya pernah sekitar tahun 2010, saya ada di Mekah, diminta oleh seorang jenderal bintang 3. Dia bilang begini, kalau saja ada seorang ulama yang didengar di Indonesia, misalnya Bapak tidak perlu kembali ke Indonesia. Bapak cukup katakan dari sini bahwa Islam itu tidak radikal. Dia katakan begitu. Kenapa Pak? Iya, karena di forum-forum internasional itu kita selalu dipojokkan bahwa Islam itu radikal. Kemudian kami jawab, Pak, kalau saya mau ngomong kayak itu, berarti saya mengikuti skenario mereka. Karena memang Amerika CS ini itu mau mematikan ruhul jihad yang ada pada kaum muslimin, karena dia tidak mempunyai ruhul jihad yang seperti kita miliki. Karena sistem jihad mereka, mereka tidak seperti selengkap yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pak, apa saja yang akan dikatakan mereka kepada kami? Dia akan mengatakan ekstremis, mengatakan teroris, radikalis. Apa katakan semua? Kalau ada perintah Allah di dalam Al-Quran untuk membunuh mereka, maka kami akan bunuh mereka. Marah jenderal ini. Iya, tapi Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia katakan, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kemudian kami jawab, Pak, potong tangan itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Kenapa demikian? Dengan memotong satu tangan, yang jika dibiarkan tangan ini tidak dipotong,
itu akan membahayakan sekian juta manusia karena kejahatan tangan yang dipotong ini. Kemudian penggal kepala itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Kenapa? Dengan memenggal satu kepala yang jika tidak dipenggal kepala ini, maka dia akan membahayakan nyawa sekian juta manusia. Coba lihat sekarang, hukuman mati dipersoalkan dan lain sebagainya. Padahal baik dari segi agama maupun dari segi undang-undangnya sendiri yang mereka buat sendiri, itu diputar-putar sehingga tidak berlaku. Ini apa kata Al-Quran? Walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Dan di dalam hukum kisas itu ada suatu kehidupan wahai yang mempergunakan akal. Itu tadi, karena tidak berlaku syariat yang dianukan Allah ini, akhirnya demikian keadaan. Kemudian saya katakan, coba lihat tahun 2009 peristiwa Gaza, pembantaian kaum muslimin di Gaza yang dilakukan oleh Yahudi. Seluruh dunia protes dan mengatakan bahwa yang pengacau itu adalah Israel. Tetapi melalui Dewan Keamanan PBB itu tercetus resolusi apa itu? Gold siapa itu? Yang orang Yahudi juga, yang mengatakan bahwa yang melanggar ini bukan saja Israel, tetapi Hamas pun adalah melanggar ini. Seluruh dunia mengatakan bahwa pengacau itu adalah mereka, tetapi dia berhasil melalui Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB dan lain sebagainya itu pusatnya kehancuran bagi kaum muslimin, bagi syariat Islam. Jadi sepatutnya tidak kita patuhi mereka. Terus saya katakan, apa ada di dalam Declaration of Human Rights yang mengatakan bahwa seorang wanita karena perintah agamanya, karena keyakinan agamanya, itu tidak boleh berpakaian sesuai apa yang diperintahkan oleh agamanya. Tetapi apa yang terjadi baru-baru ini, itu pada waktu itu tahun 2010, percakapan ini terjadi. Apa katanya Perdana Menteri Prancis waktu itu? Bahwa negara kita menganut kebudayaan telanjang. Tidak ada boleh satupun wanita menutup bahagian tubuhnya. Artinya kita tidak boleh berpakaian yang tertutup aurat, tidak boleh berpakaian pakai jilbab dan lain sebagainya. Itu bertentangan dengan the Declaration of Human Rights. Tapi karena mereka yang lakukan, waktu itu Perdana Menterinya siapa itu? Yang Prancis itu di depan Kongres mengatakan demikian, Kongres Prancis. Nah, kemudian saya katakan, apa ada di dalam Declaration of Human Rights yang mengatakan bahwa seorang laki-laki di bawah umur 48 tahun atau 50 tahun itu tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kaum muslimin yang pertama, tapi mereka melakukannya, melanggar Declaration of Human Rights yang mereka bikin sendiri. Tapi apa yang kejadian? Tidak salah mereka. Kemudian yang terakhir saya katakan, di sekarang ini seluruh poliklinik
seluruh rumah sakit seperti rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah itu tidak boleh menyunat anak wanita yang lahir. Biasanya kan 7 hari sudah langsung disunat. Ini sekarang coba bawa anak atau cucu bapak ke rumah sakit Muhammadiyah atau ke rumah sakit Islam, minta disunat, dia tidak mau. Karena WHO mengatakan bahwa tidak ada satupun klinik atau rumah sakit yang boleh melakukan sunat. Apa akibat daripada kalau anak kecil tidak disunat? Ini nanti akan menyebabkan mereka itu ganjen, suka sama laki-laki, mangurat katanya orang Bugis, karena tidak disunat itu. Ini mau dipaksakan agar muslimah kita ini menjadi pelacur. Ini kerjanya WHO. Nah, ini semuanya hanya bisa dihadapi dengan perang. Berapa kali Rasulullah SAW melakukan peperangan? Berapa kali Rasulullah memimpin peperangan matan alamin? Apakah sudah? Karena memang ada persoalan-persoalan hanya bisa diselesaikan dengan perang. Bohong itu mereka semua. Kita masih ingat Harun sama siapa itu yang namanya diambil untuk kapal perang kita. Itu hanya berdasarkan negara, bukan berdasarkan Allah. Itu kan apa yang dilakukan oleh mereka, bukan teroris, tapi dia pahlawan di Indonesia ini. Nah, jadi jangan ada lagi satu ulama pun yang mengatakan bahwa kita memang tidak setuju dengan terorisme, perbuatan terorisme. Siapa bilang? Kamu berarti menolak Al-Quran ini. Jadi pengacau di negeri ini adalah itu golongan-golongan minoritas itu. Apalagi kalau sudah kepala KP3, ada kepala apa dan lain sebagainya. Kalau sudah sudah menggunakan semuanya itu untuk menghancurkan kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, mari kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, dan kembali kepada pesan daripada Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal. Terakhir kata-katanya, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, jika kamu berpegang padanya maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Nah, kita ini tidak mau dengar itu. Al-Quran sudah mengatakan demikian, hadis sudah mengatakan demikian. Karena ulama-ulama su itu ngomong begitu, kita ikutin dia, berarti kita mengkhianati Rasulullah SAW. Dan kekacauan yang terjadi di sini ini, itu selalu itu yang terjadi. Sudah bertentangan dengan Al-Quran, sudah bertentangan dengan hadis, masih tetap saja dipertahankan. Sudah syirik, masih tetap ada ini. Sudah togut, masih tetap saja mempertahankan ini, lalu menyalahkan yang lain-lainnya dan sebagainya. Mari kita banyak-banyak istighfar dan kita lawan itu. Kalau tidak kita lawan, kita yang di dunia ini cuma 2. Kamu membunuh atau dibunuh, kamu mengejar atau kamu dikejar. Itu karena pengecutan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di Indonesia ini pengacaunya itu adalah mereka-mereka, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin berapa kali ditakdirkan Allah untuk menyelamatkan negara ini yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah dengan kerendahan hati dan dengan kehusukan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan musuh-musuh Allah, agar menghancurkan makar-makar Allah, makar-makar musuh-musuh Allah ini.